Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Ramdhani dari kelas I S1 Pariwisata dengan NIM 2379951. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya sendiri, yaitu tugas resource management. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama, proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, dan yang kedua, perencanaan personal dan perekrutan. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Nah, pada materi kali ini, prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dikerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi yaitu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Nah, yang selanjutnya ada deskripsi pekerjaan, di mana deskripsi pada slide yang ini itu ada beberapa kelompok ya. Yang pertama ada tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan hasil analisis pekerjaan. Nah, di sini kenapa saya membuat 20%? Karena semua ini rata, semua ini dibutuhkan. Maka dari itu saya membuat 20% untuk setiap kelompok ini. Nah, yang selanjutnya spesifikasi pekerjaan. Nah, daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lainnya untuk menganalisis pekerjaannya itu sendiri. Untuk contohnya bisa diambil dari posisi desain grafis. Spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan yaitu pengalaman kerja 2-5 tahun di agensi desain atau firma, gelar sarjana di bidang desain grafis atau terkait, dan keterampilan tipografi yang kuat. Nah, itu merupakan contoh dari spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk yang selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Nah, sebenarnya terdapat beberapa perilaku yang dapat dikelompokkan atau dianalisis dalam menganalisis pekerjaan ini. Itu yang pertama adalah aktivitas kerja. Mengapa aktivitas kerja sangat penting? Ya, karena aktivitas kerja yang baik akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, yang kedua perilaku manusia. Perilaku manusia juga sangat penting karena hal ini akan menciptakan hasil yang baik. Yang selanjutnya adalah fasilitas kerjaan. Fasilitas pekerjaan akan mensupport karyawan untuk membantu pekerjaan menjadi maksimal. Nah, yang membuat motivasi karyawan sebenarnya adalah fasilitas-fasilitas yang memadai di perusahaan. Untuk yang terakhir, untuk informasi untuk analisis pekerjaan ini yaitu standar kerja. Tentunya setiap perusahaan memiliki SOP sendiri-sendiri. Maka dari itu penting untuk mematuhi standar kerja yang berlaku di setiap perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah untuk melakukan analisis pekerjaan ini. Yang pertama adalah memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bahkan organisasi dan proses lainnya. Yang ketiga, memiliki proses representatif, dan yang terakhir adalah menganalisis pekerjaan secara nyata. Jadi nyata, real, fakta, seperti faktanya. Untuk metode untuk mengumpulkan informasi, yang pertama adalah wawancara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara dibutuhkan karena untuk menggali informasi lebih. Nah, yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini bisa dibagikan kepada target yang akan dianalisis. Contohnya untuk mahasiswa, orang tua, atau yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah observasi mengenai informasi apa yang akan dianalisis. Terus catatan harian atau log peserta. Dan yang terakhir adalah teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Nah, yang selanjutnya adalah menulis deskripsi pekerjaan. Setidaknya mencakup beberapa hal yang dapat ditulis sebelum menulis deskripsi pekerjaan.
Antara lain adalah identifikasi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan diperlukan karena untuk mengidentifikasi. Yang kedua adalah rangkuman pekerjaan. Setelah diidentifikasi, harus kita rangkum apa yang akan menjadi deskripsi pekerjaan. Ketiga adalah tanggung jawab dan tugas. Yang keempat adalah orientasi pemegang jabatan, dan yang kelima adalah standar kerja. Nah, yang selanjutnya adalah menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personal terlatih atau versus tidak terlatih menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, dan keterampilan penginderaan yang menyertakan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua ada spesifikasi berdasarkan penilaian. Jadi penilaian dari orang lain ini dapat menjadi spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir adalah spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Nah, yang selanjutnya ini sudah memasuki ke materi yang kedua. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang perencanaan personel dan perekrutan, di mana perencanaan angkatan kerja atau yang disebut pekerjaan itu merupakan proses untuk memutuskan posisi awal dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Nah, ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam perencanaan kerja. Yang pertama adalah meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Nah, kalau meninjau rencana ini bisa dilakukan dengan sesama kelompok atau anggota untuk memikirkan bagaimana 3 langkah ke depan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga adalah mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Hal ini sangat penting karena ini adalah bentuk laku atau tidaknya pasar, karena ini adalah sebuah peta strategis ya, yang nantinya akan menentukan perusahaan kedepannya mau bagaimana. Nah, keempat adalah melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dan dengan menerapkan perubahan tersebut. Nah, dalam perekrutan personal dan perekrutan tadi terdapat kebutuhan personel yang dimana permintaan tenaga atau yang disebut dengan permintaan tenaga kerja. Nah, untuk yang pertama adalah analisis tren, di mana studi terhadap kebutuhan pekerja perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramaikan kebutuhan di masa depan. Yang kedua ada analisis rasio, teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio, di antaranya historis antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang diperlukan seperti jumlah tenaga penjualan. Nah, untuk meramalkan penawaran kandidat itu terdapat dua faktor ya, dari dalam dan dari luar. Nah, sekarang kita akan membahas dari dalam terlebih dahulu. Yang pertama, inventory kualifikasi atau keterampilan, catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat kerja, dan perkembangan bahasa. Keterampilan digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam sebagai promosi atau untuk promosi. Nah, yang kedua adalah bagan pengganti personel atau catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk di posisi yang paling penting. Nah, untuk yang terakhir atau yang dari luar itu terdapat dua hal ya. Yang satu adalah banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan, dan yang kedua adalah alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Nah, yang selanjutnya adalah perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi dan menilai mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni 1. Mengidentifikasi kebutuhan kunci yang sebagai pelopor, yang kedua adalah mengembangkan kandidat dari dalam, dan yang ketiga menilai serta memilih.
Nah, sumber dari kandidat internal ini terdapat berapa kelompok. Yang satu adalah lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat, yang kedua adalah lebih berkomitmen, dan yang ketiga adalah moral lebih mengikat jika dipromosikan, dan lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Kalau yang sumber kandidat dari luar merupakan perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi, merekrut via internet, media sosial termasuk media sosial Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain, agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja, dan agensi swasta, pekerjaan temporer atau paruh waktu, dan perekrutan perguruan tinggi. Nah, untuk merekrut angkatan kerja yang lebih dan beragam ini diperlukan untuk mengatasi atau mencegah adanya diskriminasi dengan adanya merekrut wanita sebagai karyawan, merekrut orang tua tunggal, pekerja berusia lanjut, dan pekerja dengan disabilitas. Itu paling penting, karena sekarang di setiap perusahaan mungkin diwajibkan untuk adanya karyawan yang disabilitas. Nah, untuk kesimpulan pada materi hari ini, perencanaan SDM yang baik dapat membantu HR memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan seperti skill, kemampuan, kualifikasi, dan jumlah yang memadai. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.